Ya, jadi yang pertama ya kita mesti lihat bahwa setiap pernikahan ya itu mendambakan satu kebahagiaan. Kalau enggak ngapain menikah, betul nggak? Ya. Jadi kalau dua orang pengen menikah itu ada sesuatu memang impian, harapan, ekspektasi untuk bisa memiliki kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini nggak ditentukan oleh satu unsur ya. Itu ditentukan pertama ya secara fisik harus sehat. Dua-duanya harus sehat, jangan satu lumpuh di kursi roda atau apa ya. Ya itu pun bukan berarti nggak akan bahagia ya. Sekarang orang-orang yang di dalam kursi roda, yang di kursi roda, yang cacat gimana pun masih bisa mereka menikah dan bisa menikmati kebahagiaan ya. Tetapi ada keterbatasan di dalam hal ini ya. Jadi secara fisik harus kuat, secara fisik harus sehat ya. Nah, apalagi kalau misalnya mendambakan keturunan anak ya, jelas mereka harus memiliki kesehatan fisik ini. Di dalam konseling pranikah biasanya sekarang ada tes untuk kesehatan ya secara fisik ini. Yang kedua adalah secara emosional. Nah, ini yang juga penting sekali ya. Pernikahan itu nggak cuma secara fisikal, dua menjadi satu ya, satu daging. Tapi adalah bagaimana emosi dari masing-masing itu harus sehat, bukan harus sempurna, enggak ya. Tapi harus sehat dalam arti masih bisa mengendalikan emosinya. Ya, orang yang memang tidak bisa tidak menyadari emosinya, tidak menyadari ada lukanya, itu akan sangat berpengaruh sekali ya. Konflik di dalam rumah tangga itu sangat wajar. Tapi bagaimana mengatasi konfliknya sangat ditentukan oleh kematangan daripada emosionalnya. Ya, yang ketiga adalah seksual. Seksual ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada pasangan di dalam pernikahan. Ya, kemudian yang berikutnya secara finansial. Nah, ini yang barusan saya sampaikan juga bahwa kalau misalnya pernikahan ini ya secara finansial bermasalah, ini akan mempengaruhi masalah emosional. Emosional mempengaruhi masalah fisikal dan seksual ya. Dan yang terakhir yang sebenarnya ini yang paling penting. Ya di dalam setiap pernikahan, kebahagiaan itu akan sangat ditentukan bagaimana hubungan antara masing-masing dengan Tuhan. Ya spiritual di sini saya nggak bicara tentang aktivitas ke gereja, pelayanan atau apa. Lebih ke arah kepada ada memiliki satu intimate relationship dengan Tuhan. Ya, jadi di luar daripada hubungan suami istri, setiap suami, setiap istri punya nggak waktu sendiri dengan Tuhan. Nah inilah yang akan menentukan kebahagiaan itu sendiri. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan fokuskan kepada masalah seksual ini gimana ya. Nah, saya mau bagikan sedikit tentang satu buku yang berjudul His Needs, Her Needs. Ya, ada teman-teman yang udah baca belum buku ini? Belum, Pak. Belum ya? Nah, buku ini sangat bagus sekali ya. Jadi kalau ada kayaknya udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi dari buku His Need Her Need ini menyatakan secara umum sekali lagi ya bahwa ada perbedaan kebutuhan antara wanita dengan pria ya. Jadi pria dunia ini memang didesain oleh Tuhan itu berbeda kebutuhannya. Nah, dalam buku His Need Her Need ini dikatakan yang pertama, buat pria masalah seksual itu masalah yang merupakan satu kebutuhan nomor satu ya. Nah, ini jadi makanya kita perlu mengerti. Sedangkan buat wanita, seks itu bukan yang nomor satu sebenarnya. Tapi buat seorang wanita, dia merasa dikasihi, merasa disayangi, itu yang paling utama. Nah, masalahnya kadang-kadang kalau pria ya, kalau pria merasa mengasihi, menyayangi, ujung-ujungnya pasti ke seks. Betul nggak? Ya. Sedangkan wanita sebenarnya tidak perlu berujung sampai seks. Ya, ciuman, belayan, pegangan tangan, berpelukan itu merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah cukup buat wanita. Seks itu merupakan sesuatu tambahan dari ungkapan kasih sayangnya. Nah, masalahnya pria itu masalah seksual itu yang utama. Makanya ini yang seringkali jadi problem di dalam pernikahan tadi. Kenapa ya? Kalau misalnya tadi Cindy mengatakan banyak pernikahan berujung kepada kehancuran karena masalah seksual karena seksual adalah kebutuhan pria
Meskipun ini nggak mutlak ya, tetapi ini yang secara statistik mereka lakukan. Yang kedua ya, kebutuhan pria setelah seksual itu apa? Temen rekreasi, ingin apa ya, berekreasi, happy, senang gitu ya, nggak terlalu serius gitu dengan pasangannya itu. Sedangkan buat wanita itu bukan rekreasinya, tapi lebih ke arah kepada aktivitas komunikasinya, percakapan, ngobrol, ya. Yang ketiga adalah pria tetap terpengaruh ya, tertarik dengan tampilan yang menarik. Makanya tadi Cindy dia berusaha melangsingkan dirinya, pakaian yang seksi dan sebagainya ya. Sedangkan wanita itu justru bukan melihat dari tampilan yang menarik dari seorang pria. Yang dilihat dia wanita jujur atau enggak. Makanya wanita kalau dia sudah dibohongi ya, kejujurannya itu dihancurkan, itu akan sangat merasa berat sekali. Kebutuhan yang utamanya itu hancur. Ya, nah seringkali banyak suami-suami yang nggak mengerti ya tentang ini. Jadi mereka kadang-kadang tidak mengatakan yang sesungguhnya kepada istrinya, takut menyakiti, tapi justru pada saat istrinya tahu dari orang lain, itu lebih menyakitkan. Yang keempat adalah buat pria dukungan rumah tangga. Ya, itu perlu sekali. Bagaimana mungkin karena dia fokusnya itu cari duit, fokusnya melihat masa depan. Jadi begitu punya pasangan yang sangat mendukung dia secara domestik ya, rumah, anak mungkin ya, kebutuhan-kebutuhan itu sangat-sangat membantu sekali. Sedangkan buat wanita tadi keuangan. Oke, nggak apa-apa ya, istrinya jadi ibu rumah tangga, tapi jangan sampai kurang uang belanjanya. Kan kira-kira begitu, benar nggak? Jadi harus seimbang. Ya pria mengharapkan istrinya bisa mendukung secara rumah tangga, tapi wanita juga pengen ada satu sekuritas, ya rasa aman di dalam masalah keuangan. Nah masalahnya tadi sekarang ini jadi tantangan ya, dengan zaman seperti sekarang ini, karena kebutuhan lebih besar ya daripada income, ya jadi para istri juga banyak yang bekerja, banyak yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya, kalau nggak kurang. Dan yang terakhir, pria adalah rasa dikagumi, rasa berharga, rasa di-admire ya. Sedangkan wanita itu ya tidak terlalu pengen dihargai seperti gimana seperti pria, tapi wanita menghargai, membutuhkan satu family itu is number one. Ya, jadi tadi kayak apa? Ruli ceritakan ya. Ya, pria biasanya lebih ke arah kepada cari uang, kerja untuk memenuhi kebutuhan dikagumi. Rasa berharganya tuh biasanya, waduh lu naik jabatan nih, lu gajinya gede, lu bisa beli rumah apa. Sedangkan akhirnya itu mengorbankan family time. Yang buat seorang wanita ini justru merupakan satu kebutuhan. Ya. Nah, jadi dari penjelasan gini, kita harus mengerti bahwa memang Tuhan menciptakan pria dengan wanita itu berbeda. Nah, di dalam masalah kasus video yang barusan kita dengar, sebenarnya gitu ya, ini ada sedikit menarik kalau dibandingkan dengan dari buku History ini, seolah-olah buat Cindy, seks itu adalah yang utama. Betul nggak? Nah, saya mengkaitkan ya, bagaimana Cindy ini kenapa kepuasan seks itu penting buat dia. Tadi kalau lihat dari ceritanya, dia bilang tuh dia dari kecil tuh sudah nggak ada ayah. Jadi figur ayahnya tuh yang nggak ada. Dia dibesarkan oleh mamahnya, ya. Sehingga mungkin secara kasih sayang dia udah dapatkan. Tapi secara figur prianya dia dapatkan dari si Den ini. Nah, inilah yang membuat sepertinya gitu ya, kepuasan seksual Dan Cindy itu lebih tinggi daripada wanita pada umumnya. Ya. Nah, jadi secara umum ya kita melihat masalah-masalah seksual itu banyak orang apa sih yang disebut dengan seksual yang bermasalah ini? Nah, ini mungkin berlaku buat pasangan-pasangan muda di sini ya. Nah, banyak yang tidak menikmatinya ya. Nah, biasanya yang lebih banyak tidak menikmati itu adalah para istri.
yang wanita, ya, karena mungkin terlalu cepat atau gimana sehingga bahkan merasa kesakitan, menderita, sehingga akhirnya seksual itu tidak lagi menyenangkan, ya. Jadi masalah seksual biasanya kebanyakan justru yang tidak yang kurang menikmati bahkan merasa sakit itu dari wanita. Kalau pria jarang, ya, yang merasa sakit itu kan biasanya nggak ada gitu loh. Nah, yang menjadi masalah pria biasanya kurang puas, menjadi bosan, jenuh tadi, ya. Jadi seksual itu bukan diukur dari berapa seringnya, tapi berapa kepuasan seksual yang dimana masing-masing bisa menikmatinya. Nah, kebanyakan juga, ya, laki-laki itu merasa tidak puas kalau hanya dia sendiri yang puas, ya. Kalau dia sudah puas, sudah mencapai klimaksnya, bisa keluar, ya, sedangkan istrinya masih belum apa-apa. Nah, ini juga akan menimbulkan satu problem, ya. Sehingga akhirnya banyak yang merasa bersalah. Suami merasa bersalah karena dia sudah puas, istrinya belum. Atau sebaliknya, ya, si istri merasa dia kok tidak bisa memuaskan atau menyenangkan suaminya yang mungkin kebutuhannya secara ini lebih besar. Atau berlanjut kepada masalah merasa berdosa. Ini makin parah. Ya, jadi masalah seksual ini juga akhirnya bisa menyebabkan masalah emosionalnya, bisa menjadikan masalah ke spiritualnya. Ya, ini secara umum masalah-masalah seksual yang terjadi, ya. Kurang bisa menikmati, kurang puas, ya, merasa bersalah, merasa berdosa. Ya, balik lagi memang ini sangat juga dipengaruhi daripada seberapa besar sex education, ya. Kayak ini tadi yang teman-teman pasangan yang baru menikah ini, sebelum Anda menikah ini ada nggak sex education yang dilakukan, yang didapatkan? Nah, biasanya kalau di kita agak kurang, ya, apalagi di gereja, ya. Sedangkan kalau di budaya barat itu ada, ya, dilakukan gitu. Sampai tekniknya semuanya tuh dengan jelas dipelajari, ya. Jadi otomatis karena ya mungkin tahunya ya dari mana, ya mungkin dari nonton film, video dan sebagainya. Ini yang menyebabkan akhirnya tidak bisa, ya, nggak punya skill lah, kira-kira seperti itu intinya. Dua-duanya nggak punya skill, ya. Nah, penyebabnya sekali lagi, ya, dalam masalah ini secara fisik itu banyak masalah tuh dari usia. Otomatis semakin usia pernikahan dan usia pribadinya bertambah, ya, kemampuan libidonya akan berturun karena hormonnya juga berubah. Kemudian masalah obat, ya. Ada obatan tertentu yang benar-benar itu sangat mengurangi libido. Jadi buat para pasangan baru, ya, Anda kalau misalnya sakit, ya, apalagi antibiotik, itu harus hati-hati efek sampingnya apa gitu. Ya, jadi ada orang yang memang dia mengkonsumsi obat yang memang harus rutin diminum, ini menyebabkan akan mengalami penurunan masalah fisikal kayak tadi ereksi tadi, ya. Itu sangat berkaitan sekali. Atau mungkin mengalami kecelakaan, ya, dan sebagainya, trauma dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang menyebabkan fisik, ya, dari seorang pria pada umumnya. Nah, kemudian masalah emosional. Nah, masalah emosional ini juga sangat paling banyak dari semua tadi penyebab, ya. Saya melihat masalah emosional itu yang menjadi key issue-nya. Luka emosi misalnya tertolak, ya. Pada saat suami mau ngajak istrinya berhubungan, istrinya nggak siap. Aduh, nggak deh malam ini, jangan. Aku benar-benar capek. Nah, suaminya kalau dia punya luka emosi tertolak, ini akan membuat dia punya satu kemarahan. Logikanya tahu, ya, oke, ini kayaknya istri saya nggak siap. Tapi kebutuhan dia untuk melakukan seks tuh ada, ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia tidak mau untuk berinisiatif lagi. Nah, istrinya juga mungkin pada saat dia mau, dia juga nggak terbiasa, ya. Makanya dalam hal seperti ini, baik suami, baik istri, ya, nggak ada istilahnya harus suami yang ngajak, ya. Jadi pasangan biasanya suami atau istri yang ngajak. Nah,
Suami. Suami. Itu budayanya, ya. Tapi sebenarnya nggak ada satu keharusan harus suami. Karena seks itu harus dinikmati bersama, ya. Jadi untuk para istri juga jangan sungkan kalau memang menginginkan, ya. Jadi jangan ngerasa, oh kok aku yang ngajak gitu. Ini budaya kita tuh nggak terbiasa, ya. Kalau di budaya Barat itu mungkin terbiasa. Nah, jadi biasanya begini. Pada saat suami ngajak istri nggak mau, merasa tertolak, merasa ini. Akhirnya atau merasa diri kalau luka merasa tidak berharga, merasa tidak diakui dan sebagainya. Ini menimbulkan satu ketidakmampuan, ya, yang berkelanjutan. Yang ketiga, masalah spiritual, ya. Banyak suami yang memaksakan, ya, keinginannya kepada istrinya sehingga ada beberapa istri yang merasa aku ini diperkosa katanya, kata-katanya, ya, karena nggak mau pun dipaksa. Nah, ini masalah peran suami, apa artinya mengasihi itu. Atau istri juga merasa pokoknya kalau aku marah, kalau aku lagi sebel sama suamiku, aku nggak mau melayani, ya. Nah, ini masalah kita harus belajar kembali kepada tujuan Allah di dalam pernikahan, ya. Nah, jadi masalah istri biasanya yang pertama, buat istri seks bukanlah kebutuhan yang utama, ya. Mau seminggu sekali, sebulan sekali pun nggak ada masalah, ya. Kemudian sangat terkait dengan kondisi emosinya. Jadi ini buat para suami, ya, harus diingat bahwa kalau lagi ribut, berantem, ya, hari itu buat istri akan sulit sekali untuk dia bisa menikmati seks di malam hari. Sedangkan buat suami nggak ada masalah kadang-kadang, ya, nggak terkait langsung. Jadi ini yang perlu dimengerti, ya. Kalau lagi berantem, lagi sebel, lagi apa, nah ini kemampuan libido istri itu sangat-sangat rendah sekali. Jadi lebih baik belajar untuk tadi menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kemudian tadi masalah sakit, menderita, nah ini perlu, ya, Anda mengerti kondisi secara fisikalnya. Mungkin dengan pemanasan yang lebih lama atau menggunakan pelumas, ya, itu sangat menolong, ya, jangan dipaksakan. Kemudian ada, ya, kalau misalkan istri yang pernah mengalami pelecehan di waktu masih kecilnya, ini juga akan berat, ya. Jadi para suami perlu tahu masa lalu istri itu ada nggak. Dilecehkan tuh nggak harus mengalami hubungan seksual, ya. Tapi kalau pelecehan itu misalkan kayak dipegang dan sebagainya, ya, ini akan menimbulkan satu trauma. Jadi begitu dia tidak pakai baju itu, dia akan merasakan insecure sekali. Nah, ini yang perlu dimengerti, ya, untuk para suami istri. Apakah ada nggak trauma pelecehan di masa lalu, ya? Atau ada konsep yang salah tentang seks, bahwa seks itu hanya untuk pria saja, ya, tidak untuk wanita. Wanita hanya melayani suami. Nah, ini juga sesuatu yang menjadikan satu problem, ya. Masalah seks bukan hanya untuk suami saja. Kemudian dari kebutuhan biologis ada yang memang rendah, ada yang memang tinggi, ya. Sedangkan masalah suami adalah, ya, ini tadi yang paling banyak adalah selalu, ya, masalah kondisi fisik yang menurun, terlalu cepat tadi, ya, terlalu cepat ejakulasi atau terlalu sulit untuk ereksi. Ini masalah, ya. Tapi sebenarnya, ya, kalau dari apa yang saya konseling dengan beberapa orang banyak, ya, sebenarnya itu bukan masalah utama loh. Jadi sekali lagi masalah suami ereksi apa, ya, pokoknya ada obat-obatan Viagra semua, ya, di iklan-iklan itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah secara seksual, ya. Karena masalah ini adalah seringkali sangat berkaitan dengan masalah emosional. Tadi dikatakan, ya, kebutuhan suami adalah dihargai, diakui, dikagumi. Begitu dia ngajak istrinya dan nggak mau, ada rasa tertolak, ada ngerasa nggak berharga. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah tadi ereksi atau ejakulasi itu. Ya, jadi boleh dicek, ya. Kalau misalnya tadi kalau kita lihat, kenapa, ya, si Den sama Cindy ini pada saat mereka sebelum menikah, mereka melakukan hubungan seks tanpa obligasi, tanpa ada satu keharusan, betul nggak? Ya, tidak perlu cari duit juga, tidak perlu, mereka sekolah kan namanya, mungkin hanya sekadar belajar aja seperti itu.
Tetapi yang saya perhatikan ya, karena pekerjaan dan yang begitu menguras emosinya, sehingga kemampuan seksualnya itu akan berkurang sekali. Pada saat masalah emosional begitu berat mempengaruhi masalah fisiknya. Nah, saya ngelihat di sini ya, ini kayak lingkaran setan. Begitu dia tidak mampu tadi ya, kelihatannya Cindy mengharuskan, harus bisa, ayo kita berobat. Nah, semakin ada satu tuntutan dan pressure yang lebih lagi. Nah, ini yang saya perhatikan, kenapa ya mereka tidak pernah berhasil. Karena masalah seksual itu bukan masalah utama dalam pernikahan. Ya, tetapi kelihatannya ya dari video tadi itu mereka berdua berusaha menyelesaikan masalah seksualnya. Semakin berusaha, semakin tidak berhasil. Karena apa? Karena beban emosinya, beban mentalnya semakin berat. Harus bisa, harus mampu. Aku harus bisa, harus mampu, harus mampu. Wah, malah tambah nggak bisa. Ya, ada beberapa kasus ya dalam pasangan, justru pada saat mereka udah tidak lagi, ya udah sebisanya, misal punya anak nih ya, pengen punya anak, itu juga sama. Semakin pengen punya anak, wah semakin nggak dapet. Sampai akhirnya ada satu pasang, oke lah, kalau Tuhan mau kasih anak, katanya mau titipin anak, ya puji Tuhan. Kalau enggak juga it's okay. Ya, mereka berlibur apa, akhirnya hamil. Jadi ini sama ya. Kalau pria juga masalah ejakulasi dan ereksi, wanita juga sama. Masalah hormon wanita itu, kalau dia stres, kalau apa juga, itu juga sulit sekali untuk bisa hamil. Ya. Nah, kalau suami biasanya ada juga masalah, ada will, ada wanita ya di luar. Sekarang sebenarnya bukan masalah suami, masalah istri juga sama, ya. Kondisi sekarang bukan will juga sama. Nah, ini karena komunikasinya tadi, ya. Jadi sekali lagi, dari kasus perselingkuhan yang saya tanganin, ya, puluhan ratusan pasang, saya perselingkuhan itu bukan karena cari kebutuhan seks yang lebih di luar, bukan. Tapi selalu dimulai di rumah merasa tidak dihargai. Di rumah merasa tidak dihormati. Merasa di rumah ditolak. Ya, ini sesuatu yang masalah utamanya. Begitu di luar dia itu mendapatkan satu pujian, ya, mendapatkan satu pengakuan. Mereka mulai melakukan satu hubungan, bukan hubungan seks. Hubungan intim dulu, dekat, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ketawa bareng. Ya, nah dari situ baru berlanjutlah kepada hubungan seksual. Nggak ketemu langsung seksual. Ini kalau di film ya, di Amerika tuh seperti itu. Tapi kalau budaya kita ya, kebutuhan seks itu bukanlah yang utama. Kenapa orang berselingkuh? Apakah seksnya kurang di rumah? Banyak yang bilang, ya karena ini kebutuhan saya seks di rumah. Enggak sebenarnya. Ya, tapi yang terutama, kebutuhan seksnya tidak terpenuhi, dia merasa tertolak. Dia merasa tidak berharga. Dia merasa tidak dikasihi. Maka di luarlah dia mendapatkan itu. Ya, oke. Atau kurang mengerti teknik bercinta tadi, ini masalah sex education. Jadi makanya zaman sekarang ya Bapak Ibu, masalah sex education itu sesuatu yang perlu sekali untuk dipelajari. Ya, ini bukan sesuatu yang tabu atau apa. Jadi solusinya ya, nah, untuk misalkan yang mulai seperti ini ya, yang pertama juga makanan sangat berpengaruh juga. Ya, pola makan itu berpengaruh. Nah, jadi misalnya ada makanan-makanan tertentu yang meningkatkan gairah seks ya. Misalkan kayak makan daging, kambing atau apa gitu ya. Sayuran itu berbeda sekali gitu. Kemudian olahraga. Ya, olahraga ini sangat-sangat berkaitan sekali dengan masalah seksual. Senam dan sebagainya. Yang kedua tadi komunikasi. Bagaimana bisa ngomong soal seks itu nggak mudah untuk suami istri itu, ya. Ini yang paling sulit biasanya. Yang ketiga, fokus ya kepada masalah-masalah yang lain. Jadi kalau ada masalah seks itu jangan harus bisa, harus bisa, harus bisa.
Saya ngelihat yang paling intinya dari kasus Cindy dengan Dan itu, seks itu harus. Kalau nggak hancur pernikahannya. Betul nggak? Ya, makanya berbagai terapi seks katanya sampai gini, itu tidak akan menyelesaikan. Karena apa? Karena mentalnya tidak diperhatikan. Tapi kalau dan itu akhirnya dia menjadi rileks, menjadi senang, menjadi tenang. Saya yakin itu akan berubah sekali. Ya. Jadi itu aja kira-kira ya. Saya mau tutup dengan seks itu singkatannya adalah yang pertama, ya kalau Anda mau menikmati secara seks, spiritualitas Anda pertama. Anda punya relasi dengan Tuhan. Anda menjaga kekudusan. Anda menjaga pernikahan, ya, relasi. Yang kedua, kayaknya adalah emosionalnya dipelihara. Sekarang banyak konseling, ya. Anda coba konseling berapa bulan sekali, cek bagaimana komunikasi pasutri Anda. Yang ketiga, ya, spiritualitas, emosional, seks itu adalah bicara kesepakatan, bukan keharusan, bukan kewajiban. Ya, seks harus dianggap sebagai satu rekreasi, baru akan ada satu sukacita. Amin. Ya, ada satu apresiasi antara suami dengan istri. Itu seks itu S-nya spiritualitas, E-nya emosional, K-nya kesepakatan, dan yang terakhir adalah sukacita. Ya. Dan ayat penutupnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa atau masalah. Ya. Terima kasih, itu materinya. Nah, saya ingin ya Anda masuk ke dalam grup pertanyaan ini, ya, ke dalam kelompok, coba renungkan. Apakah Anda setuju nggak bahwa pernikahan tanpa seks sekalipun akan menghancurkan pernikahan itu? Bayangkan sekarang kalau orang misalnya suami istri, tiba-tiba suaminya atau istrinya sakit, terminal, cancer atau apa terminal, yang nggak pernah bisa membuatnya, itu satu kehancuran pernikahan. Ya, ini satu bahan diskusi yang menarik, ya. Apakah Anda setuju bahwa pernikahan tanpa seks akan menghancurkan pernikahan? Seperti tadi yang statementnya si Cindy itu. Ya, yang lain untuk para istri, coba kalau Anda jadi Cindy, ya, istri Dan tadi, apa yang akan Anda pikirkan dan rasakan menghadapi masalah Dan itu? Ya, sekali lagi, sorry, ini seandainya, ini berandai-andai, suami Anda mengalami masalah seperti Dan. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya pikir ini akan menjadi satu diskusi yang sangat menarik, ya, di dalam grup, ya. Dan untuk suami adalah juga sama, ya. Seandainya Anda adalah Dan, ya, apa yang Anda rasakan dan pikirkan? Apa rasa tidak berharga, mau mati, lebih baik cerai atau apa, ya? Atau ada sesuatu yang Anda ingin lakukan juga untuk mempertahankan pernikahan Anda. Ya, jadi baik suami maupun istri, coba dalam kasus tadi video itu adalah Anda bayangkan kalau Anda di sana, apa yang akan Anda rasakan dan pikirkan, dan apa yang akan Anda lakukan.